Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Tari akan menerangkan tentang rancang bangun pengukur berat badan dan tinggi badan digital berbasis microcontroller Atmega 8535 dengan pemrograman Visual Basic. Di kelompok ini saya ditemani oleh Thomas Cahyo Utomo dan Iqbal Malik Rifai. Indeks massa tubuh adalah metrik standar yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam golongan berat badan sehat dan tidak sehat. Cara pengukurannya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Hasilnya, kalau di bawah 18,5 berarti berat badan kurang. Kalau di antara 18,5 sampai 22,9 berat badannya normal. Antara 23 sampai 29,9 berat badan berlebih. Sedangkan dengan hasil 30 ke atas termasuk obesitas. Komponen yang dibutuhkan: microcontroller Atmega 8535, sensor ultrasonik, sensor load cell, LCD, HX, dan power supply. Diagram bloknya kira-kira seperti ini. Jadi nanti microcontroller Atmega-nya ada di tengah, kemudian dihubungkan ke sensor ultrasonik, load cell yang dihubungkan ke HX, kemudian baru dihubungkan ke microcontroller, power supply-nya RS232 dan LCD. Fungsi tiap blok power supply sebagai tegangan, ultrasonik untuk sensor tinggi badan, load cell bagian harus satu-satu konversi nilai tegangan load cell, blok microcontroller sebagai pengontrol, kemudian RS232 sebagai antarmuka terminal data, blok komputer menjalankan program dari Visual Basic-nya, blok LCD untuk menampilkan informasinya. Perancangan alatnya yang sebelah sini itu sini yang bagian bawah sensor load cell biasanya untuk berdiri, kemudian ada LCD-nya untuk menampilkan hasil dari load cell-nya, kemudian ini ada penghalang, kemudian ini sensor ultrasoniknya untuk mengukur, untuk menentukan jarak ketinggiannya. Kemudian ini perancangan microcontroller-nya, ini Atmega-nya, kemudian ini port-portnya yang dihubungkan seperti ini. Oke, saya lanjutkan dari Mbak Ognika. Saya Thomas, NIM 18330033. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tadi. Selanjutnya adalah perancangan sensor load cell. Sebelum mikro terhubung ke sensor load cell, HX711 berfungsi sebagai kode amplifier dari strain clock pada load cell, yaitu mengubah sinyal analog yang diinputkan oleh load cell menjadi output berupa sinyal digital. Sensor load cell bila diberi beban pada inti besi, maka nilai registrasi pada strain clock akan berubah, yang dikeluarkan melalui 3 buah kabel, di mana 2 kabel sebagai eksitasi dan 1 kabelnya lagi sebagai sinyal keluaran ke kontrolnya. Dapat digambarkan sebagai berikut. Ini sensor HX7-nya. 711 maksudnya. Oke, kita next. Yang selanjutnya adalah perancangan rangkaian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik sendiri adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara. Jadi dia dari gelombang suara pantulan. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda, suatu objek di depannya. Frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz. Sensor ultrasonik terdiri dari 2 unit, yaitu pemancar dan penerima. Ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ini sensornya ya. Ini ada 2 unit. Salah satunya adalah pemancar dan penerima. Oke, next. Selanjutnya adalah perancangan rangkaian LCD 2x16. LCD atau yang bisa disebut liquid crystal display adalah suatu jenis media tampilan yang mengubah kristal cair sebagai penampil utama.
LCD dapat memunculkan tulisan karena terdapat banyak piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Jadi terdapat piksel-piksel seperti berikut. Ini adalah gambar rangkaiannya. Adalah rangkaian LCD 2x16-nya. Oke, selanjutnya adalah perancangan rangkaian USB to serial FTD. Rangkaian ini fungsinya sebagai konvensi USB to TTL yang menghubungkan PC microcontroller. GND dan CTS USB dihubungkan ke ground, VCC dihubungkan ke 5 volt, TX dihubungkan ke kaki microcontroller PD0. Ini dapat digambarkan sebagai berikut. PD1, PD0, ini PD2. Seperti keterangan berikut. Oke. Dan RX dihubungkan ke kaki 15 microcontroller. RX dihubungkan ke kaki 15. Seperti berikut gambarnya, sudah jelas. Oke, selanjutnya perancangan rangkaian regulator. Regulator ini berfungsi untuk mensuplai tegangan ke seluruh yang ada rangkaian PSA, Power Supply Adapter. Ini terdiri dari keseluruhan yaitu 5 volt, keluaran 5 volt digunakan untuk suplai tegangan ke rangkaian microcontroller AVR Atmega 8535. Selanjutnya akan diteruskan teman saya Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menerangkan beberapa menyambung presentasi dari Mas Thomas. Kalau tadi Mas Thomas sudah menerangkan banyak hal soal part-part yang ada di mikrokontrollernya, maka di sini ini gambaran penuhnya mikrokontrollernya seperti ini. Ada sensornya, ada LCD juga di situ, ada LCD display untuk melihat berat badan sama tinggi badannya. Oke, next. Di sini kita melihat flowchart-nya, dari sistem mikrokontrollernya, dari sistemnya dimulai instalasi, habis itu sensor deteksi berat dan tinggi, konversi analog ke digital, proses mikrocontroller, habis itu jika datanya valid, kirim tinggi badan, terus kirim berat badan, habis itu selesai konversi kayak gitu. Sedangkan datanya belum valid, yang nanti diulang lagi dari atas, diinstalasi lagi, sensor deteksi lagi, sensor deteksi, terus habis itu konversi dari analog ke digital kayak gitu. Oke, terus follow chat ke sistem Visual Basic-nya, mulai menghubungkan, terhubung, menunggu data, habis itu jika belum terhubung, maka mulai lagi menghubungkan, misalkan sudah terhubung, lanjut menunggu data, habis itu data masuk, misalkan data belum masuk, dimulai lagi dari atas, dari menunggu data, habis itu misalkan ya tampil tabel, simpan ke database, habis itu selesai. Next, pengujian program software Visual Basic-nya kayak ini, ada beberapa kategori. Di sini ada gemuk, ideal, terus obesitas. Terus ini presentasi kesalahannya, data sebenarnya 73, presentasi kesalahan 0,13, sebenarnya 170, presentasi kesalahan 0,35. Oke, di sini ada beberapa perbedaan data dari real, kita mengukur langsung, dari penelitian ini mengukur langsung sama dari mesin yang microcontroller yang sudah dibuat gitu. Oke, dari ini semua bisa disimpulkan, kesimpulannya data pada Visual Basic tersebut adalah seperti ini. Ada yang gemuk, kategori ideal, kategori obesitas. Dari ketiga data tersebut ada dua data yang berbeda antara yang diukur menggunakan controller sama diukur menggunakan manual. Nah, setelah itu dikonversi, habis itu muncullah kesimpulan data seperti tertera di layar.
Kayak gitu, oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.